boleh kita mulai Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan Rau dimanapun Anda berada. Senang sekali Arjinanda bisa kembali menyapa ruang dengar Anda dalam program Jaksa Menyapa, sebuah ruang edukasi hukum persembahan dari Kejaksaan Negeri Padang Sidimpuan yang berkolaborasi dengan Rau 105 FM. Hari ini dalam edisi 1 Juli 2025 bertepatan pada hari Selasa, kita akan membahas sebuah tema yang berat tapi sangat penting dan mendesak untuk terus dibicarakan, yakni perlindungan terhadap korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Rekan Rau, kekerasan seksual bukan hanya soal tindak pidana, tapi juga tentang trauma berkepanjangan, luka batin yang kadang tak terlihat, dan seringkali korban justru kembali disalahkan atau disudutkan oleh masyarakat. Apakah sistem hukum kita sudah cukup kuat untuk melindungi korban? Atau bagaimana peran kejaksaan dalam memastikan korban mendapatkan keadilan yang berpihak pada perlindungan yang utuh? Untuk menjawab semua ini telah hadir dua narasumber istimewa yang sudah sangat berpengalaman. Ada Bapak Jimmy Donapan SHMH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejari Padang Sidimpuan, dan juga ada Bapak Muhammad Jul Syafran SHMH Jaksa Fungsional Kejari Padang Sidimpuan. Mari kita simak dan cermati bersama, karena dalam kasus seperti ini yang bukan pilihan dan kesadaran hukum adalah bentuk kepribadian pada korban. Langsung saja kita mulai perbincangan kita hari ini dengan menyapa kedua narasumber kita. Selamat siang Pak. Selamat siang. Oke, siang. Kita tanya dulu nih, kabarnya gimana Pak nih untuk perjalanan tadi ke stasiun 105 FM? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mohon maaf juga untuk rekan Rau agak terlambat sedikit ini karena padatnya rangkaian kegiatan ini sehubungan juga dengan tadi ada beberapa undangan tadi dari kepolisian karena mengingat hari ini ketepatan hari ulang tahun Polri ya. Jadi mohon maaf untuk agak terlambat sedikit ini. Oke, siap kalau gitu. Oke. Tapi sebelum itu mungkin kita boleh ceritakan sedikit Pak ya, mungkin latar belakang mengapa tema ini penting untuk dibawakan di stasiun 105 FM, khususnya di Kota Padang Sidimpuan. Mau dimulai dari Bapak Jimmy atau dari Bapak Syafran siapa? Oke, silakan Pak Jimmy. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi sebelumnya untuk rekan-rekan Rau dimanapun berada, siang hari ini topik atau tema yang akan kami coba sampaikan dalam hal ini karena mengingat banyaknya perkara terhadap kekerasan seksual terhadap anak ini ya, sudah sangat banyak di Kota Padang Sidimpuan ini ya. Itu juga yang disampaikan oleh pimpinan kepada jajaran kami dalam hal ini penyuluhan hukum terhadap masyarakat, teman-teman, keluarga. Mungkin bisa juga disampaikan oleh rekan-rekan Rau yang mendengar dan mengikuti acara siang hari ini. Jadi dasar daripada tema yang akan coba kita angkat itu karena mengingat banyaknya kasus-kasus ya terhadap kekerasan seksual kepada anak ini. Jadi kami merasa perlu menyampaikan informasi bagi rekan-rekan semua yang mungkin ada yang menyadari atau tidak menyadari di sekelilingnya itu ternyata ada yang menjadi korban. Ya, dalam hal ini korban yang akan kita stressing untuk lebih fokus lagi, apa sih yang bisa kita lakukan terhadap korban kekerasan ini, khususnya anak-anak dalam hal masih di bawah umur ya. Jadi artinya kita selaku lingkungan di sekeliling mereka pun juga seyogianya kita lebih peduli lah, karena seperti yang disampaikan Om Nanda tadi, ini akan menjadi traumatik berkepanjangan. Kan begitu. Jadi sampai dengan saat ini
banyak juga korban yang menjadi korban, dalam hal ini anak ya. Yang lucunya, dan bukan lucu ya, mohon maaf, artinya yang lebih parahnya lagi, ada yang pelakunya itu orang tuanya sendiri. Waduh, ya. Orang tua kandungnya sendiri terhadap putrinya yang masih balita ya, di bawah umur 5 tahun. Jadi perlu, menurut kami perlu adanya edukasi ya terhadap di sekeliling kita ini, agar lebih aware, agar lebih peduli lagi dengan lingkungan kita terhadap gejala-gejala terhadap korban kekerasan anak ini ya. Karena kita sendiri mungkin tidak bisa mencampuri urusan rumah tangga orang, kita nggak melihat ya, kita tidak melihat apa yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga itu terhadap anaknya. Tapi dari kasus yang pernah ditangani oleh pihak Kejari Padang Sidempuan itu sampai dengan hukuman maksimal. Nah, artinya bagi pelaku yang notabene-nya orang tuanya sendiri, kita sudah lakukan penuntutan dengan hukuman maksimal ya. Jadi mungkin sedikit banyak edukasi ini melalui siaran radio pada rekan-rekan RAW, mungkin nanti lebih tepatnya, lebih spesifik nanti disampaikan oleh rekan saya ini, Pak Syafran ya. Apa sih klasifikasi atau jenis-jenis kekerasan terhadap anak ini, apa-apa aja mungkin menjadi bahan informasi atau bahan pengetahuan bagi rekan-rekan RAW, sehingga bisa juga mengedukasi keluarga ataupun lingkungan di sekelilingnya. Mungkin seperti itu. Siap. Terima kasih untuk Pak Jimmy atas sedikit penjelasannya untuk latar belakang mengapa sehingga tema ini penting untuk disiarkan, terutama di Kota Padang Sidempuan dan sekitarnya. Kita beralih kepada Pak Syafran. Nah, tadi sudah dijelaskan juga dari beliau Pak Jimmy. Selanjutnya Pak Syafran, sebenarnya bagaimana ya ini pandangan khususnya dari Kejari Padang Sidempuan ya terhadap pentingnya pelibatan intelijen dalam pemetaan kasus kekerasan seksual yang kerap tidak terlaporkan. Dan juga kita lihat di sini banyak sekali studi case atau kasus-kasus berita yang diangkat bahwasanya banyak sekali korban dan juga belum ada pelaporan dan juga tindak keseriusan yang harusnya bagaimana seharusnya didapatkan oleh korban dan juga bagaimana pendefinisiannya. Untuk Pak Syafran mungkin boleh dijelaskan. Baik, Om Nanda. Sebelum masuk ke pertanyaan tadi itu, perlu kami sampaikan sedikit bahwa sehubungan dengan topik kita, pertama mungkin siapakah anak itu, kan gitu. Nah, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Ya. Jadi yang dalam kandungan juga sudah termasuk di sini dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Ya. Kemudian, adapun anak wajib mendapatkan perlindungan dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Nah, kemudian kekerasan sendiri dapat diartikan sebagai perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya penderitaan secara fisik atau psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan secara melawan hukum. Nah, selanjutnya, terhadap itu semua siapa yang bertanggung jawab dalam hal perlindungan terhadap anak? Kan gitu pertanyaannya. Nah, kemudian di dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, di pasal 20 itu sudah dijelaskan bahwa negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua, wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Artinya seluruh pihak sebenarnya sini terlibat ya, bukan hanya keluarga saja, termasuk pemerintah juga, ya kan, seperti itu. Nah, kemudian
tindak kekerasan yang dilakukan misalnya oleh seorang pengasuh anak juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan apabila si pengasuh itu melakukan pukulan, jambakan, dan tindak kekerasan lainnya yang dapat menyebabkan si anak menjadi terluka, baik secara fisik maupun secara psikis, gitu. Nah, itu dia tadi. Kemudian terhadap perbuatan-perbuatan itu tadi dapat dilaporkan dengan pelanggaran di pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Nah, yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Nah, seluruhnya itu perlakuan terhadap anak yang merupakan suatu tindak kekerasan itu sudah diatur di dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Nah, mungkin itu saja. Oke, itu dia penjelasan dari Pak Syafar ya. Kita harus mendefinisikan dulu bagaimana sebenarnya kategori anak yang dicakup mungkin dalam perspektif undang-undang dan juga siapa saja yang terlibat sebenarnya dalam case ini, bukan hanya dari orang tua tapi dari lembaga kepemerintahan juga. Ya. Untuk Pak Syafran, kalau kita lebih ulik lebih dalam lagi, sama yang seperti kan disampaikan oleh Pak Jimmy tadi, bahwasanya ada juga jenis kekerasan seksual. Nah, sebenarnya ini yang belum terbuka oleh mata masyarakat. Sebenarnya bagaimana pengklasifikasian dan juga jenis-jenis dari kekerasan seksual itu sehingga memang orang-orang lebih tahu gitu, dan juga apakah dia terukur dalam undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia. Mungkin boleh disampaikan dari Pak Syafran atau Pak Jimmy dahulu. Dari Pak Jimmy? Baik. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Terhadap jenis-jenis kekerasan seksual ini terhadap anak khususnya, kadang masyarakat kita mungkin merasa apabila kita membahas atau memberikan penjelasan terkait yang berkaitan dengan seksual mungkin artinya bisa didefinisikan tabu oleh masyarakat kita. Namun dengan mengikuti perkembangan zaman, menurut hemat kami itu sebetulnya harus juga diajarkan sejak dini bagi anak-anak, ya. Dikarenakan apa? Banyak anak-anak dalam hal ini yang tidak mengetahui, tidak mengetahui apa yang sudah terjadi kepada dirinya itu. Ternyata itu masuk klasifikasi kekerasan seksual, ya, sehingga pertumbuhan daripada diri si anak itu ke depannya apabila tidak tidak kita bimbing, tidak kita arahkan, sampaikan, dan dia tidak bercerita, itu akan menjadi traumatik yang berkepanjangan sehingga akan menjadikan sisi gelap yang akhirnya di pertumbuhan diri si anak ini sendiri, menurut hemat kami akan menjadi adanya suatu masalah seperti itu ya. Jadi mungkin di sini ya, apakah ini dianggap tabu atau tidak, kami dari jajaran Kejari Padang Sidempuan dalam hal ini rasanya berkewajiban untuk menyampaikan Anda. Artinya tolong dianggap hal edukasi ini ya, namanya edukasi ya. Artinya tolong dianggap jangan dianggap sebagai hal yang tabu. Ini wajib, artinya kita sampaikan khususnya kepada masyarakat melalui rekan-rekan RAU mungkin terhadap lingkungan dan keluarganya ya. Jadi dalam hal undang-undang dalam hal kekerasan, jenis-jenis kekerasan seksual dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 di pasal 9 dan 10 ya, udah diatur ini udah ditentukan jenis-jenis kekerasan seksual, di mana yang pertama pelecehan seksual baik itu non fisik maupun fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan. Dalam hal ini kita mungkin ada pernah melihat viral di dunia internet, ada anak usia berapa itu ya,
masih belasan tahun sudah dinikahkan itu, tapi di daerah Nusa Tenggara Barat kalau nggak salah atau di mana itu ya, baru pemaksaan perkawinan apabila dipaksa ya namanya istilahnya ya, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, kekerasan seksual berbasis elektronik, pemerkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan, ya, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi, ya, yang melibatkan anak khususnya, pemaksaan pelacuran, TPPO atau tindak pidana TPPO untuk penjualan diri manusia ini, untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, dan tindak pidana sebagai TPKS, tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam perundang-undangan lainnya. Ya, jadi kurang lebih hal-hal yang tadi saya sampaikan, yang saya sebutkan itu menjadi klasifikasi daripada jenis kekerasan seksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Jadi kepada rekan-rekan RAW ya dimanapun berada, kami menghimbau agar kiranya marilah kita lebih peduli ya terhadap lingkungan kita, baik itu di lingkungan, mulai dari lingkungan rumah ataupun lingkungan rumah, keluarga, ya, kepada khususnya anak-anak yang masih di bawah umur. Artinya kita bisa melihat akan adanya mungkin perubahan yang terjadi dari sikap sehari-harinya, karena terhadap kekerasan seksual pada anak ini dalam hal pelaporan dan nanti mungkin disampaikan oleh Pak Syafran. Artinya karena dia masih anak, dia bisa didampingi orang tuanya. Ya, artinya terhadap anak ini kan tidak mungkin dia bisa melaporkan, ya. Tapi apabila si anak ini mungkin dia bercerita sama orang tuanya, ya. Karena udah ada beberapa contoh di Padang Sidempuan kemarin juga, pelakunya tetangganya sendiri ya Bang ya. Iya. Tetangganya selain daripada ayahnya sendiri, tetangganya juga ada, sehingga si anak ini sendiri selaku korban ketika dia melihat keluarga daripada si pelakunya sekarang sudah diproses, ya. Tapi ketika si anak ini sendiri melihat keluarga daripada si pelaku ini, dia mengalami traumatik yang menurut hemat kami yaitu ya dia jadi takut keluar, ya, malu, terus juga ya, nggak mau sekolah. Nah, jadi dampaknya ke situ, Nanda. Jadi artinya kita berkewajiban lah, ya, berkewajiban untuk menyampaikan atau melaporkan apabila kita mengetahui adanya suatu tindak pidana khususnya kekerasan seksual terhadap anak ini. Nah, kita bisa mendampingi dalam hal pelaporan, membuat laporan seperti itu nanti. Mungkin penjelasan lebih lanjut nanti ada di Pak Sapran. Terima kasih untuk Pak Jimmy. Betul sekali rekan Ra, bahwasanya jenis kekerasan seksual itu bukan hanya tentang perlakuan non fisik ataupun fisik, tapi banyak sekali pengklasifikasinya, sehingga memang kita harus berhati-hati dan juga berwaspada terhadap anak-anak kita jika memang dari rekan Ra sendiri telah memiliki buah hati. Dan juga seperti yang disampaikan Pak Jimmy tadi, tentunya ini akan berdampak buruk bagi masa depan anak, mengganggu dari mekanisme persekolahannya, lingkungannya, bahkan traumatis yang akan sulit untuk dihilangkan atau bahkan bisa merusak mental dari anak yang menjadi generasi muda dari kota-kota bahkan dari negara Republik Indonesia tersebut. Kita beralih kepada Pak Syafran lagi, seperti yang disampaikan Pak Jimmy tadi, tentunya untuk adanya pidana dan juga hak korban sebagai TPKS, tentunya ini sudah diatur juga dari pasal, dan juga bagaimana ritme yang akan diterima oleh sang korban dan juga hak dari korban tersebut. Pak, silakan. Baik, Om Nanda, rekan Rau dimanapun Anda berada, terhadap anak korban, ya, anak korban yang menjadi korban dalam kekerasan seksual itu kan nanti melapornya ke pihak kepolisian, ya, seperti itu. Kata ini merupakan pidana umum. Nanti
anak korban atau didampingi dengan orang tua nanti, atau orang tua bisa melapor ke pihak kepolisian. Kemudian nanti pihak kepolisian akan memproses penyelidikan terlebih dahulu, kemudian lakukan penyidikan dan ditetapkan tersangkanya siapa. Kemudian nanti berkas perkaranya itu akan dikirimkan ke kejaksaan. Nanti oleh pimpinan kita menunjuk jaksa yang akan meneliti hingga nanti ke tahap persidangan. Nah, kemudian terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual ini perlu kami sampaikan juga bahwa kita dari Kejaksaan Negeri Provinsi Dempuan juga kemarin melalui program yang sudah dari Kejaksaan Agung, yaitu penyuluhan hukum. Namun oleh pimpinan kita Bapak Kajari membuat suatu kegiatan penyuluhan hukum door to door. Nah, kemarin itu kita sudah melaksanakan penyuluhan hukum door to door berupa trauma healing terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual. Karena kita ketahui bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual itu akan mengalami trauma. Bahkan dari kemarin yang kita kunjungi juga, dari anak-anak yang mengalami musibah ini, mereka itu rata-rata sudah tidak mau sekolah, malu terhadap teman-temannya, dan bahkan teman-temannya di sekolah juga mengucilkannya. Seperti itu. Maka di sini tadi perlu peran dari pihak sekolah juga, agar jangan sampai terjadi anak-anak korban seperti ini menjadi dikucilkan, sehingga mengakibatkan traumanya semakin berlarut-larut seperti itu. Kemudian, nah dari situ kita juga menggandeng dengan stakeholder terkait, seperti dari Dinas PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak, terus Dinas Sosial juga. Nah, kemarin juga kita bawa juga dari psikiater juga, ya, untuk bagaimana supaya si anak korban ini menjadi pulih kembali seperti itu. Nah, itu kemarin melalui program yang disampaikan oleh Bapak Kajari. Nah, kemudian tadi terhadap anak yang menjadi korban, nah selain dari itu, orang tua juga sebagai perlu juga di rumah menjadi tidak hanya sebagai orang tua, tetapi sebagai sahabat anak seperti itu, ya. Untuk agar supaya si anak itu tidak menjadi trauma yang berkepanjangan. Seperti itu mungkin. Baik, Pak Capran, terima kasih. Tadi sudah disampaikan juga, ternyata selain dari pihak keluarga, ternyata dari pihak persekolahan juga perlu untuk melindungi dan juga membimbing anak yang mungkin telah mengalami trauma, bagaimana sehingga teman-teman sebaya atau seterusnya tidak melakukan perundungan dan juga pengkucilan terhadap korban yang telah terdampak. Dan juga untuk mungkin orang tua lebih bisa mengayomi dan juga menjadi sahabat dan juga ruang dengar oleh anak-anak kita, sehingga kasus seperti ini tidak ditutupi dan tidak diselumuti oleh anak-anak korban yang tidak berani speak up, seperti disampaikan Bapak Jimmy tadi. Dan mungkin karena formasi sudah semakin berjalan, kita akan jeda dulu dengan satu lagu. Jadi untuk kalian semua, kita nanti akan membahas lebih mendalam lagi dengan kedua narasumber kita. Tentunya untuk kalian semua, stay tune terus hanya di 105 FM, Your Lifestyle. Ini bukan contoh di Sidempuan ya, Bang, ya? Ya, Pak. Ini bukan contoh di Sidempuan, ya? Bukan. Dibikin si apa? Kita bagusnya selanjutnya setelah jeda ini masuk kemana, Pak? Kita ke tadi udah
Ya, kalau denda syarat tadi Kalau mungkin ini ya, pidana nggak usah lah kali ya, orang pun nggak ngerti ya kan. terlalu ini kali Pak ya. Terlalu Iya, apa? ya, berat ya. dalam Apalagi Pak. Kayak ini Pak boleh kali ya saran aja ya, yang hak korban ini pakai hak korban keluarga dan saksi iya. gitu-gitu ya. Iya. boleh. Ya biasanya itu kan orang nanti kalau jadi saksi gimana nih aman nggak gitu-gitu kan biasanya gitu Pak. Korban, hak Iya, korban, kayaknya, hak saksi. mungkin masih bisa dicerna masyarakat kalau begini. Tapi hak saksi ini bang ada penjelasannya nggak ini? Kayaknya hak korban aja nih. Korban sini Pak yang diapakan itu kan. Atau saksi pun kurang lebih sama itu ya kan. Makanya perlindungan saksi, dan korban. Iya, Iya. sama. Nanti ini mau disampaikan Pak Jimmy atau Pak siapa? Pak Jimmy aja. Boleh. Oke, boleh. Habis itu baru apa sih itu yang bikin? Nggak ada kayak gitu di mobil itu. Kenapa sih Bodat itu bikin apa tuh? Si lontong kan? Udah dipindahkan juga tadi Pindah Pak. aja lah berisik. Nah ini apa nih bang? Tantangan proses hukum ini. Suruh kunci biasa aja. Kunci biasa aja Pak. Iyalah. Coba. Dua menit lagi biar kita mulai lagi. Oke. Ini saksi Proses hukum teknologi. Dampaknya juga mungkin bisa nanti Pak. kita- Iya, dampaknya itu nanti Dampaknya. habis itu abang Akibatnya kan. ya langsung yang Jadi, dapat ini aja bang. Nih. Iya. Nanti berarti habis hak korban ini keluarga bisa berubah syarat Terakhir tetap dampaknya kan. dampaknya. Siap, siap. Atau bisa dampak duluan baru hak. Gimana terserah. Kita sesuaikan aja Pak. Nah, Dampak dulu berarti ini. boleh. Berarti dampak ini dari Pak Syapran ya. Iya, dampak kekerasan terhadap korban ini apa sih? Oke. Terhadap korban khususnya anak. Trauma psikis, dampak psikis ini juga. Iya saya lihat banyak juga Pak klasifikasinya di sini tadi tuh. Ya, Yang mana teman? halaman ini Pak. Yang dampaknya? Iya Oh, ada ya. tadi. Ada bagian mental, bagian ini Iya, juga. iya, psikologis. ha, ha, Nah, Iya. di bentar yang merah. Ini Pak. Dampak. Ya. Iya betul. Tapi kalau yang fisik nggak usah lah itu. Oke. Memar, bengkak itu kan kalau ini kita lebih ke seksual aja. Boleh. 40 detik dan sekarang kita mulai Pak. Masih di kawasan Jenderal Sudirman, 105 Rapem bersama Erjinanda dan Jojo dan juga dua narasumber kita dari Kejari Padang Sidimpuan. Tadi kita sempat jeda dengan satu lagu untuk refreshing juga untuk kita semuanya. Dan kali ini kita akan bahas lagi bagaimana sepertinya dampak kekerasan terhadap korban khususnya anak. Sepakat seperti yang sampaikan di awal tadi bahwasanya ini akan memberikan efek timbal balik bagaimana korban akan mengalami dampak seperti apa dan juga apa hal yang berkepanjangan dari korban tersebut saat mengalami trauma. Mungkin akan disampaikan oleh Pak Syafran, silakan Pak. Baik, rekan Raul dimanapun Anda berada, dampak kekerasan terhadap anak itu
dapat kita kategorikan menjadi 3 ya. Oke. Pertama dampak fisik, kedua dampak psikis, kemudian dampak tumbuh kembang anak dan lainnya. Oke. Nah, mungkin kalau dampak fisik ya seperti luka ya, luka, terus mengalami sakit atau apa sekali. Namun terhadap kekerasan seksual ini yang umumnya yang dialami oleh si anak itu berupa dampak psikis ya, lebih banyak ke arah psikis. Nah, ini berupa trauma yang mendalam serta berbagai gangguan kesehatan mental yang berat ya. Betul. Nah, misalnya si anak akan mengalami cemas, depresi, ya, disosiasi. Nah, kemudian dia akan mengurung diri gitu, Betul, seperti terisolasi Ya, gitu betul kan, akibat tadi itu malu dengan teman sepermainannya, dengan saudara-saudaranya. Kemudian si anak ini juga bisa menjadi sulit fokus ya, tidak bisa fokus dalam belajar atau yang lainnya. Kemudian sulit tidur, kemudian akan mengalami gangguan makan juga. Betul. Pasti berpengaruh lah ya. Kemudian tidak nyaman dengan sentuhan fisik dan kecenderungan melukai diri sendiri, atau bahkan yang lebih ekstrim lagi, dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Seperti itu ya. Nah, ini yang paling bahaya. Betul. Nah, kemudian dampak tumbuh kembang anak itu dapat berupa perkembangan otak ya, perkembangan otak akibat trauma tadi. Kemudian ketidakseimbangan kemampuan sosial atau emosional dan kognitif dari si anak. Selanjutnya gangguan berbahasa yang spesifik, kesulitan penglihatan, bicara dan pendengaran. Kemudian, sini dapat kita ringkas juga nih, selain dari dampak kekerasan fisik dan psikologis. Nah, kemudian si anak itu akan mempengaruhi juga kepercayaan diri si anak, akan merosot begitu. Kemudian anak akan mengalami trauma dan mempengaruhi hidupnya. Anak menjadi malu dan merasa serba salah, Ya, betul. begitu ya. Jadi hidupnya menjadi tidak tentram. Kemudian anak merasa sendiri. Betul. Dia merasa tidak ada yang memperdulikan, Ya. seperti itu. Merasa dibiarkan. Bahkan orang tuanya juga, dia merasa orang tuanya tidak memperdulikan dia. Betul. Kemudian takut sekolah. Terus anak menarik diri dari lingkungan karena malu atau dibully oleh teman-temannya, seperti itu. Kemudian terakhir mungkin mempunyai kecenderungan ingin yang ekstrim tadi, bunuh diri. Nah, itu makanya penting kita selaku orang tua untuk benar-benar memperhatikan kondisi anak kita seperti apa, tempat bermainnya seperti apa. Di sekolah kita juga perlu untuk mengawasi melalui komunikasi dengan pihak sekolah atau gurunya. Seperti itu, Om Nanda. Oke, terima kasih untuk Pak Syafran. Tentunya tadi ada beberapa dampak yang disampaikan Pak Syafran. Mungkin ada juga yang disampaikan dari Pak Jimmy mengenai dampak ini, Pak. Baik, tambahan sedikit apa yang sudah disampaikan oleh Pak Syafran tadi ya. Jadi dalam hal ini kami menghimbau juga kepada seluruh pemirsa atau rekan-rekan Raw FM dimanapun berada. Artinya selaku orang tua, dalam hal ini kita juga tidak bisa serta-merta melepas tumbuh kembang si anak. Yang disampaikan Pak Syafran tadi, selaku orang tua juga bisa menjadi teman ya, karena ada yang si anak ini sendiri takut untuk menceritakan kepada orang tuanya. Ya, ada beberapa kasus seperti itu, takut dia untuk menceritakan kejadian apa yang menimpa dirinya. Jadi terhadap selaku orang tua, kita pun juga harus bisa jadi teman curhat ya. Mungkin sesibuk-sibuknya kita kerja, kita juga harus menyempatkan dalam hal ini menjadi teman daripada si anak ini ya.
menjadi tempat cerita si anak ini, jadi curhat ya, sehingga si anak ini dan tadi sebagaimana di awal tadi saya sampaikan, semakin kesini kayaknya kami melihat banyaknya kasus-kasus ini, betul. ya, sehingga kami mungkin memandang dan menganggap bahwasanya pembelajaran atau pengetahuan edukasi terhadap seksualitas ini udah bukan suatu hal yang tabu lagi. Betul. Jadi harus diajarkan atau disampaikan kepada anak dari usia dini, sehingga mereka tahu apa yang menimpa dirinya. Ya, betul. Kan begitu, apa yang menimpa dirinya, sehingga mereka pun si anak ini dapat menyampaikan apa yang kejadian yang menimpa dirinya. Betul. Kan begitu, karena dengan ketidaktahuan, ya, dengan hal sebagaimana yang kita sampaikan tadi dianggap tabu, tapi ternyata menjadikan masyarakat kita, khususnya anak-anak, ya, banyak pelaku-pelaku yang misalnya melihat, oh ini kalau jam sekian sampai jam sekian orang tuanya nggak ada nih. Betul, di rumah, ya, mereka datang kepada si anak ini dengan iming-iming permen aja misalnya, Menanda, ya, permen udah mau, terus langsung si pelaku ini melakukan tindakan kita bilanglah tindakan bejatnya itu, ya. Nah, si anak yang merasa dia menerima suatu hal yang menarik menurut dia, dalam hal ini permen atau apa, snack, mungkin, ya mohon maaf ya, ini mungkin diraba atau sekali 2 kali, tapi kalau si anak ini tidak tahu bahwasanya itu tidak boleh dilakukan oleh di luar daripada orang tuanya misalnya, dia nggak akan menyampaikan itu, tapi dia akan memiliki trauma sendiri. Betul. Dia akan memiliki trauma sendiri terhadap kejadian apa yang sudah menimpa dirinya. Betul, sehingga tumbuh kembangnya nantinya ke depannya mungkin tidak sebagaimana anak-anak normal lainnya yang menerima perlakuan seperti itu. Mungkin itu tambahan sedikit. Oke, terima kasih untuk Pak Jimmy tadi untuk tambahan mengenai dampak kekerasan terhadap anak, dan juga sangat setuju dari Arjinanda juga bahwa memang keluarga adalah salah satu fondasi yang terkuat bagaimana seorang anak bisa memberikan perlindungan terhadap diri sendiri dan dari juga lingkungan yang toksik dan lain sebagainya. Sepakat juga ini disampaikan dari Pak Jimmy tadi, tentunya bahwasanya edukasi dari kekerasan seksual untuk anak sekarang bukanlah hal yang tabu, mengingat kondisi ideologis kita, terutama mungkin di Kota Padang Senipuan juga sendiri banyaknya kasus-kasus yang bahkan belum terselesaikan dan tidak bisa dibicarakan karena mungkin tertutupnya oleh dari pihak korban, dan itu dari seorang anak tadi. Tapi kita lanjut lagi untuk Pak Jimmy. Kalau kita berbicara tadi mengenai korban, tentunya di sini mereka mendapatkan hak ya, mulai dari keluarga korban dan juga bahkan saksi. Kira-kira sebagaimana ritme yang akan ditetapkan Pak mengenai hak ini? Baik, di sini saya coba untuk menyampaikan beberapa informasi terkait hak daripada korban itu sendiri. Korban, keluarganya si korban, dan saksi itu diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan. Jadi ketika seseorang, khususnya anak, menjadi korban, ya, baik itu anak maupun orang dewasa, itu diberikan hak oleh peraturan perundang-undangan. Nah, apa aja sih haknya? Mungkin kita bisa mendefinisikan ada beberapa hak nih, kebetulan Om Nanda, ya. Ada hak atas penanganan perkara. Apabila ini cerita kalau misalnya sudah membuat laporan, ya, laporan pengaduan, ya. Hak atas penanganan perkara itu sendiri, hak atas perlindungan itu sendiri terhadap si korban, keluarga korban, dan saksi. Baru yang terakhir hak atas pemulihan. Nah, di dalam klasifikasi hak yang tadi saya sampaikan itu kurang lebih itemnya untuk hak atas penanganan itu apa sih? Mungkin rekan-rekan RAW di sini perlu juga kami sampaikan sebagai sedikit informasi, ya, terhadap apa-apa aja yang menjadi klasifikasi hak-hak korban ini. Di antara lain hak atas informasi ini terhadap seluruh proses dan hasil penanganan, ya. Apabila seseorang
yang menjadi korban melaporkan, dia memiliki hak atas informasi terhadap seluruh prosesnya. Jadi artinya pada saat dia melaporkan mungkin dianggap kok laporan saya ini belum ditindaklanjuti. Ya, artinya dia memiliki hak untuk menanyakan itu. Dia memiliki hak untuk menanyakan itu terhadap proses yang dia laporkan, ya. Baru yang kemudian hak mendapatkan dokumen hasil penanganan, ya. Terus ada lagi hak atas pelayanan hukum, hak atas penguatan psikologis, hak atas pelayanan kesehatan meliputi pemeriksaan, tindakan dan perawatan medis. Nah, jadi dalam hal ini si korban juga memiliki hak atas pelayanan kesehatan setelah menjadi atau mengalami kejadian yang dianggap merupakan kekerasan seksual pada korban, khususnya anak, ya. Baru hak atas layanan fasilitas sesuai dengan kebutuhan, hak atas penghapusan konten, ya, yang bermuatan seksual untuk kasus kekerasan dengan media elektronik. Nah, itu tadi hak atas penanganan. Kalau untuk hak atas perlindungan, nah ini yang bisa kami sampaikan di sini. Satu, penyediaan informasi mengenai hak dan fasilitas perlindungan. Penyediaan akses terhadap informasi penyelenggaraan perlindungan, perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain. Ya, jadi dalam hal ini kadang ada juga dari si pelaku yang belum ditindaklanjuti dalam proses hukum itu, kayak waktu itu ya Mas Afran, dia ada dari pihak keluarga si pelaku ini sendiri, dia masih membayang-bayangi si anak ini sendiri, mungkin dengan tujuan supaya si anak ini tidak melaporkan atau pada saat proses hukumnya berjalan, ya. Jadi ada dalam hal ini kita punya bagi si korban ini, khususnya anak, ada perlindungan dari ancaman atau kekerasan pelaku dan pihak lain serta berulangnya kekerasan. Artinya kekerasan yang diterima oleh si korban ini kemungkinan akan dirasakannya lagi, sehingga dia memiliki hak atas ancaman kekerasan tersebut. Baru selanjutnya perlindungan atas kerahasiaan identitas. Ya, dalam hal ini banyak yang merasa itu menjadi suatu aib, ya. Itu menjadi suatu aib, sehingga banyak pemikiran masyarakat kita yang mungkin daripada jadi aib, ya udahlah, daripada jadi aib, didamaikan aja. Oke, didamaikan, tapi artinya apakah kita sudah mengetahui terhadap psikis yang diterima oleh si korban ini, khususnya anak, ya. Jadi kita korban ini dapat perlindungan atas kerahasiaan identitas pada saat dia melapor, ya. Baru selanjutnya perlindungan dari sikap dan perilaku aparat penegak hukum yang merendahkan korban. Dalam hal ini juga terhadap aparat penegak hukum yang merendahkan korban, kayaknya sih kalau isi Dempon ini belum pernah ada sih kayaknya. Nggak ada. Artinya setiap laporan, ya. Nah, nanti di terakhir nanti saya akan memberikan statement yang memang pesan dari pimpinan untuk disampaikan kepada rekan-rekan RAW juga. Tapi saya selesaikan dulu ini, baru perlindungan dari kehilangan pekerjaan, mutasi pekerjaan, pendidikan, akses politik. Artinya dalam hal ini ketika seorang korban, ya khususnya sebagai anak atau khususnya anak, kemarin ada seperti dari program kami door to door, itu artinya kami mendatangi korban, dalam hal ini anak yang tidak mau sekolah lagi, ya. Jadi artinya ketika kita tanyakan kepada si anak ini apa masalah melalui orang tuanya, ya, apa masalahnya sehingga si anaknya ini tidak mau lagi sekolah, ternyata dia mengalami bullying, perundungan dari teman-teman sekolah. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Kejari Padang Sidempuan pada saat itu? Kami mengajak dari Dinas Pendidikan, dalam hal ini sekolahnya, kita ajak duduk bersama, itu mulai dari kepala sekolah, wali kelas, ya. Artinya ini menjadi tugas daripada guru dan wali kelasnya maupun kepala sekolahnya. Jadi tidak hanya serta-merta
lingkungan pendidikan itu hanya pendidikan tok kalau menurut kami. Ya, Jadi betul. artinya bagi teman-teman yang lain seusia-usianya mungkin ya yang mengetahui kejadian yang menimpa si korban ini, diledekin apa segala macam. Nah, inilah tugas daripada tenaga pengajar juga, dalam hal ini wali kelas, guru maupun kepala sekolah, untuk mendidik teman-teman atau di lingkungan daripada si korban ini, sehingga tidak menjadikan si korban ini kecil hati. Ya, betul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua ada lagi yang mau pindah sekolah ya, artinya nggak tahan dia, nggak tahan dia dengan perundungan yang dia peroleh dari lingkungannya. Akhirnya kita mengajak dinas pendidikan pada saat itu, di mana orang tua si korban ini akhirnya berkeinginan untuk memindahkan anaknya sekolah. Nah, kami di dalam hal ini mengajak dinas pendidikan untuk tidak mempersulit itu atas perpindahannya si anak yang menjadi korban ini, sehingga masa depan dia dari segi pendidikan masih bisa berlangsung seperti itu, Nanda. Jadi tidak stuck sudah dia menerima keadaan menjadi korban, terus dia juga putus sekolah, kan itu sangat sekali. Jadi apa yang bisa kami lakukan, kami mengajak, menghimbau, dan langsung itu dari dinas pendidikan waktu itu supaya dibantulah dalam hal perpindahan si anak tersebut tanpa harus tahu alasan perpindahannya karena apa, disebabkan karena apa, mungkin seperti itu. Oke. Sedikit lagi saya tambahkan tadi terkait dengan perlindungan saksi dan korban. Itu sudah diatur, sudah ada undang-undang tersendiri ya, Om Nanda ya. Itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Nah, kemudian tujuannya apa ini undang-undang? Nah, memberikan perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban dalam proses peradilan pidana, agar mereka berani memberikan kesaksian tanpa rasa takut. Kan biasanya nih saksi-saksi ini kalau udah sampai ke pengadilan takut ini untuk hadir. Ya, itu case yang susah ya. Iya, takut terhadap si tersangkanya itu, terhadap keluarga si tersangka juga. Namun sudah diatur di dalam undang-undang ini tentang perlindungan saksi dan korban, termasuk perlindungan keamanan, hak partisipasi, bantuan medis dan psikologi, serta perlindungan hukum. Itu dia. Berarti terhadap saksi sekarang berarti tidak perlu untuk rasa cemas dan takut. Tidak perlu. Iya, sudah dilindungi undang-undang. Siap kalau gitu tuh Pak Syafran. Karena memang formasi sudah hampir mendekati pukul 15 waktu Indonesia Barat, kurang lebih 5 menit lagi. Mungkin kita bisa masuk ke closing statement kurang lebih 5 menit, masing-masing 2 menit dari Pak Jimmy atau dari Pak Syafran. Mungkin apa yang akan disampaikan sebenarnya dari inti dari talk show kita ini untuk masyarakat Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya, dan juga terkhusus bagi para korban yang sekarang mungkin sedang mengalami fase yang kesulitan dalam hal tema kita ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Syafran atau Pak Jimmy dahulu, silakan. Baik, terima kasih untuk closing statement dari kami jajaran Kejari Padang Sidempuan dalam permasalahan kekerasan seksual terhadap anak ini. Petunjuk dan perintah dari pimpinan bahwa seluruh jajaran Kejari Padang Sidempuan yang menangani perkara kekerasan seksual terhadap anak ini akan menindak tegas setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak. Tidak ada toleransi bagi pelaku, ya. Tidak ada toleransi bagi pelaku dalam hal minta tolong kasus pelecehan ini, tidak ada. Nah, tapi kami juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk melindungi dan mendengarkan suara si anak ini. Ya, memberikan pendidikan sejak dini tentang batasan tubuh dan hak anak, menciptakan ruang yang aman di rumah, sekolah, dan lingkungan sosial, mewaspadai lingkungan sekitar, dan jangan mengabaikan tanda-tanda kekerasan, baru melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan. Dan yang terakhir ini, Menanda, kita harus
mendukung si korban, Betul. bukan menghakiminya. Ya. Mungkin itu closing statement dari kami jajaran Kejari Padang Sidempuan dalam tema hari ini, stop kekerasan seksual terhadap anak. Oke, itu dia dari Pak Jimmy. Mungkin sedikit lagi boleh ditambahkan dari Pak Syafran untuk menutup. Baik, rekan Rau, sebagai closing statement dari saya, ayo kita harus menjaga anak-anak kita agar terhindar dari musibah yang akan sangat mempengaruhi kejiwaan dari si anak. Ayo kita bersama-sama, bukan hanya kami dari penegak hukum, tapi dari stakeholder yang lainnya. Ayo kita bersama-sama kita ciptakan kondisi Kota Padang Sidempuan kita ini menjadi kondisi ramah anak dan tidak terjadi kekerasan seksual terhadap anak. Demikian. Oke, terima kasih untuk Pak Syafran dan juga Pak Jimmy sudah menyampaikan closing statement-nya. Kurang lebih 1 jam talk show ini telah berjalan dan rekan Rau, talk show ini sangat membuka mata dan hati kita semua. Dan juga sekali lagi kami ucapkan terima kasih sebesarnya kami sampaikan kepada narasumber yang luar biasa untuk hari ini. Ada Bapak Jimmy Donovan SHMH dan juga Bapak Muhammad Jul Syafran SHMH. Perbincangan ini mengingatkan kita bahwa korban kekerasan seksual butuh lebih dari sekedar vonis bagi pelaku. Mereka butuh perlindungan, pendampingan, dan pemulihan dari hukum, dari masyarakat, dan dari kita semua. Mari dari itu kita semua mulai dari jati diri sendiri. Jangan menyalahkan korban, jangan bungkam ketika ada kejahatan di depan mata. Jadilah bagian dari sistem yang melindungi, bukan yang menyakiti. Saya Erjinanda pamit undur diri. Terima kasih telah bersama kami di program Jaksa Menyapa. Sampai jumpa di pekan hari-hari berikutnya hanya di One of FM, Your Lifestyle. Oke.